Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofika Munawwarah Husna akan menjelaskan tentang rantai makanan dan siklus geokimia. 1. Rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh sebuah rantai makanan. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkat dan rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan tersendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autrof. Dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen 2. Diduduki oleh hewan pemakan daging adalah karnivora, dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. Rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai, dan berikut penjelasannya. 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Produsen merupakan kelompok pertama dari rantai makanan yang biasanya terdiri atas tumbuh-tumbuhan hijau yang mengonversi sebagai energi dari matahari melalui fotosintesis, melalui molekul-molekul organik yang digunakan dan disimpan dalam jaringannya. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak tergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu produsen tidak memakan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lainnya. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dan zat anorganik. Biasanya produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Contoh produsen diantara tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen tergantung pada organisme lainnya. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya konsumen pertama yaitu primer. Konsumen satu merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Dan yang kedua, konsumen sekunder. Organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelum trofik kedua. Yaitu tingkat ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain, contohnya adalah tikus. Yang ketiga, konsumen tersier, yaitu konsumen ini adalah pemakan konsumen kedua, dan seterusnya, hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya, seperti singa, buaya, dan elang. Yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai atau mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri pengurai. Selanjutnya, B. Daur biogeokimia.
Daur biokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biokimia dikenal dua macam daur, di antara daur adafik dan daur atmosferik. Daun edapik ini merupakan daun yang unsur kimianya pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Adapun daur atmosferik adalah daur yang unsur kimianya pada daur tersebut mengalami fase terbentuk gas di udara. Biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia merupakan contohnya seperti karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen, serta fosfor. Dalam siklus biogeokimia juga sebagai pertukaran antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup yang akan di tingkat tropik yang tidak hilang dalam ekosistem. Siklus biogeokimia. Yang pertama, oksigen. Oksigen merupakan senyawa yang ditumbuhkan oleh hewan untuk bernafas. Oksigen dihasilkan dari fotosintesis tumbuh-tumbuhan berklorofil sebagai hasil buangnya. Selanjutnya, hewan tersebut akan mengeluarkan air seni atau H2O dan hasil jasadnya yang sudah mati sebagai sumber karbon atau C. Di antara untuk tumbuhan melalui fotosintesis kembali. Kedua, air. Secara sederhana, siklus air bekerja mulai dari adanya penguapan atau evaporasi di badan air seperti sungai, danau, laut yang kemudian menggumpal menjadi awan dan terus terkondensasi hingga jenuh. Yang ketiga, karbon. Senyawa karbon berputar dalam siklus antara fotosintesis dan dekomposisi tubuh makhluk hidup. Hewan yang mati akan terkomposisi menjadi senyawa yang lebih sederhana dan sumber karbonnya diserap tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan juga menyerap senyawa karbon dioksida di udara yang dihasilkan dari pembuangan napas hewan. Sebagai langkah selanjutnya, tumbuhan menghasilkan karbohidrat yang merupakan rantai panjang karbon sebagai sumber makan bagi hewan. Yang keempat yaitu nitrogen. Siklus nitrogen sangat penting dalam ekosistem karena merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuburan tanah. Siklus nitrogen berkaitan dengan kontribusi bakteri yang berfotosintesis dengan akar tumbuhan. Nitrogen atau N2 di udara ditangkap oleh bakteri di tanah menjadi nitrit. Senyawa nitrit akan ditangkap bakteri nitrifraksi dan di udara menjadi nitrat yang akan diserap tumbuhan sebagai nutrisinya untuk tumbuh. Sisanya dari nitrat akan dilepas kembali di udara menjadi senyawa nitrogen. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.